Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Resik banget deh jadi suami. Seorang wanita melenguh berkali-kali dalam tidurnya. Entah apa yang terjadi di alam bawah sadarnya. Efek bius setelah operasi pengangkatan janin tadi belum lagi habis. Hingga wanita itu masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jelita kejang, hingga tubuhnya melenting ke atas, diiringi dengan kedua matanya yang seketika membuka. Dok, sepertinya wanita ini mengalami komplikasi, seru perawat wanita yang mengenakan seragam serba putih itu. Periksa secara keseluruhan, beri obat penenang saraf, titah sang dokter kandungan tersebut. Baik dok, Izzy dan Seno yang baru tiba, kini tertahan di luar ruangan bersalin. Maaf, kalian siapa? Tanya seorang security wanita yang menjaga khusus di lantai tersebut. Saya adalah suami dari pasien yang bernama Jelita Kirana, jawab Seno dengan debaran hati yang tak karuan. Bukan karena mengkhawatirkan keadaan Jelita, akan tetapi nasib keturunannya yang bersemayam di dalam rahim istrinya itu. Oh, jadi kalian keluarga korban kekerasan itu ya? Tadi lagi, sepertinya baru saja menjalani operasi pengangkatan janin. Jelas security wanita tersebut, sedikit banyak dirinya memang tahu akan kasus yang terjadi di lantai itu. Tidak, Seno seketika terduduk di kursi tunggu. Anakku, kau tidak boleh pergi, kaulah satu-satunya harapanku, penerusku. Kenapa kau begitu bodoh Jelita? Seno terlihat sangat shock. Pria itu bahkan mukul kepala serta dadanya sendiri. Bukankah janinnya belum cukup umur untuk dilahirkan? Jika memang begitu, Izzy bergumam. Hingga akhirnya binar itu tercipta, ketika apa yang diharapkannya sesuai dengan kenyataan. Keluarga pasien, panggil dari seorang perawat. Seno yang tengah menumpang kepala dengan kedua kepalan tangannya, sontak menoleh dan menghampiri. Iya, saya suster. Bagaimana keadaan? Kata Seno tercekat di tenggorokan, karena ia sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Hanya saja, ia perlu memastikannya lagi kini. Silakan, Anda tanyakan kejelasannya pada dokter. Mari, ajak perawat tersebut agar Seno mengikutinya ke dalam. Maaf, Bu, jika Anda ingin melihat pasien silakan saja. Akan tetapi, diharapkan Anda dapat mengkondisikan keadaan. Jelas perawat tersebut sebelum berlalu dari hadapan Izzy. Wanita parubaya itu hanya menunduk sedih. Berpura-pura seakan begitu kecewa dan terluka. Padahal sesungguhnya, hatinya tengah bersorak gembira. Seno mengikuti perawat itu hingga ke dalam ruangan dokter yang menangani operasi sesar Jelita. Saya turut berduka atas kehilangan Anda dan juga istri, kata dokter itu, membuka percakapan keduanya. Kenapa bayi kami tidak bisa diselamatkan? Dok, tanya Seno, berharap mendapat kejelasan secara gamblang. Pertama, usia janin masih terlalu muda untuk bertahan pada kondisi tersebut. Kedua, penanganan yang terlambat. Serta yang ketiga, janin mendapat kekerasan ketika keadaannya masih sangat rentan sekali.
Jelas sang dokter, yang semakin membuat pijakan Seno seakan berputar. Pria itu menekan kepalanya dengan kedua tangan. Matanya terpejam dengan teriakan tertahan. Abis sudah, musnah. Harapanku satu-satunya hilang. Mimpiku, anganku, hancur semuanya, hanya karena kebodohanmu jelita. Seno semakin mengeratkan remasan pada rambutnya. Dirinya putus asa, dikala ia menaruh harapan besar pada jelita, hingga ia rela harga dirinya diinjak oleh wanita itu setiap saat. Tenanglah, Tuan, semua ini sudah suratan takdir, nasihatnya pada pria yang nampak kacau di hadapannya ini. Saya pasti bisa punya anak lagi kan dok, dengan cara menggunakan teknik inseminasi. Karena, saya impoten saat ini, ragu Seno mengatakan kelemahan dirinya itu. Maaf, saya belum bisa memastikan, karena ada satu hal lagi yang saat ini tengah diperiksa oleh tim laboratorium kami. Mengenai komplikasi yang terjadi serta penemuan akan sesuatu di rahim istri Anda ketika operasi, tambah dokter pria itu lagi. Seno seketika mendongak, apa yang Anda temukan dok? Hai, bukankah semalam kau pergi dari rumah dengan begitu pongah? Lalu, kenapa saat ini kau bisa terbujur dengan sangat menyedihkan? Ejek Izzy dengan tatapan remehnya. Inilah yang namanya kualat, kau tahu, kualat pada suami dan juga ibu mertuamu. Hardik Izzy pada raga jelita yang belum sadarkan diri itu. Ayo cepat bangun, jawab aku, jangan harap aku akan mengasihanimu, Izzy, menggoyangkan tubuh lemah jelita. Karena tak asik mengumpat orang yang terdiam lemas begitu. Ia berharap dapat melihat wajah kalah jelita, bukan wajah mengenaskan yang pucat dan pasi itu. Hah, siapa itu? Seno masuk dengan langkah yang lunglai. Tatapannya nanar pada wanita yang telah mengecewakannya. Seno, sial, apa dia mendengar umpatanku? Air mata, mana kau air mata? Aku harus pura-pura kehilangan cucuku. Hicks, seharusnya Mami lebih keras lagi untuk melarangmu pergi malam itu. Izzy mengusap dadanya sendiri. Sudahlah, Mam, semuanya terlambat dan telah berakhir, lirih Seno dengan tatapan putus asa. Sabar, nak, mungkin sudah takdirnya kau tidak mempunyai keturunan. Semua pasti baik saja, lagi pula usia Mami masih panjang. Masih akan menemanimu, ucap Izzy penuh percaya diri, seakan ialah yang menggenggam nyawanya sendiri. Kenapa suasana hati Mami cepat sekali berubah? Tadi terlihat begitu sedih. Ah, ya, Mami pasti ingin menghiburku. Seno menatap nanar pada perut rata jelita, lalu mengusapnya. Tiba-tiba, ada cairan bening yang lolos dari ujung matanya. Kenapa, calon anakku selalu pergi meninggalkanku? Apa aku tidak pantas menjadi seorang ayah? Seno mendelikkan matanya ketika ia ingat sesuatu. Mam, apakah ini semua kutukan? Tanya Seno dengan wajah menyedihkannya itu. Pria itu benar terpukul kali ini. Kutukan? Apa maksudmu? Tanya Izzy heran. Iya, Mam, jangan ini adalah aksi pembalasan dari anakku yang terdahulu. Karena
Pada masa itu, Seno menenggelamkan wajahnya pada kedua telapak tangannya. Pria itu terisak dengan suara yang menyayat. Kau menangisinya, nak, baru kali ini kau meratapi kehilanganmu. Bahkan, ketika papimu pergi untuk lamanya, kau sama sekali tidak mengeluarkan air mata kesedihan. Aku di mana? Suster, jelita yang baru saja membuka matanya, berusaha memanggil perawat dengan suara paraunya. Tenggorokannya terasa kering sekali, ia ingin minum. Melihat tak ada siapapun di kamar itu, matanya beralih pada botol di atas meja. Kenapa seluruh tubuhku sakit dan susah untuk digerakkan? Tunggu dulu, kenapa perutku ringan sekali? Jelita meraba perutnya yang sudah rata. Seketika ingatannya kembali pada malam itu, lalu. Tidak, Jelita terduduk lunglai di atas kursi roda, matanya nanar menatap undukan tanah basah. Di mana di sana telah dimakamkan jasad anak lelakinya. Keadaan cuaca yang teduh seakan ikut meratapi kepergian asa dan mimpinya itu. Di mana kekayaan dan jaminan masa tua yang jaya kini telah disirna. Terempas oleh angkara gairah yang menggebu nafsu. Kini, semua angan itu buyar tertiup angin penyesalan. Hanya mampu berandai, bila saja waktu dapat diputar ulang. Belum lagi, vonis dokter beberapa hari yang lalu, membuat dunianya seakan runtuh menimpa kepalanya. Semua terasa gelap, Jelita pun kembali pingsan di atas kursi rodanya. Merepotkan sekali, selalu saja pingsan, gerutu Izzy, sambil mendorong kursi roda itu menuju ambulans. Karena memang pihak rumah sakit menunggui Jelita, yang akan menjalani proses kemoterapi setelah ini. Seno, Mami lelah, tidak mau ikut ke rumah sakit, mau pulang saja. Rengek Izzy, yang malas sekali bila harus menemani proses pengobatan Jelita. Seharusnya, duanya saja yang pergi. Jadi, aku tidak perlu repot dan tidak mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan. Mari kita pulang, ajak Seno. Kau tidak menemani istrimu, heran Izzy. Biar saja, tidak ada gunanya. Biar dia rasakan apa yang selama ini aku rasakan ketika ia abai padaku, jelas Seno. Aku tidak mau minum obat. Nampan berisi gelas dan obatan berserakan di lantai. Lagi, Jelita menolak untuk minum obat. Buang obatan sialan itu, jerit Jelita, pada perawat yang hendak memberi obat padanya. Bagaimana ini? Pasien menolak obat lagi, ucapnya pelan pada kawan sejawatnya. Ini, bahkan sudah kesekian kalinya, kesehatan semakin memburuk, karena sel kanker itu semakin menyebar, ucap perawat itu, menatap iba sekaligus geram pada Jelita. Kalian lihat ini, lihat, rambutku yang bagus jadi rusak dan rontok. Kulitku juga kusam dan kering. Jelita menunjuk satu persatu bagian tubuhnya, dengan raut wajah penuh emosi. Kalian tahu, tidak, berapa banyak aku menghabiskan uang dan juga waktuku, untuk mendapatkan kecantikan paripurna ini? Lalu Jelita tertawa miris.
ketika dirinya melihat pantulan wajahnya dari cermin di dalam genggamannya. Sementara, para perawat itu saling menatap satu sama lain dan bergidik. Setelahnya mereka pergi, keluar dari kamar rawat inap kelas 1 tersebut. Halo, Tuan Seno. Saya adalah dokter yang menangani istri Anda. Selama beberapa hari ini, Nyonya Jelita menolak obat dan kemoterapi. Sementara, keadaannya semakin memburuk. Bisakah Anda ke sini dan membujuknya? Karena dukungan keluarga terdekat sangat berarti bagi kesembuhan pasien. Jelas dokter itu panjang kali lebar. Obrolan pun berlangsung melalui sambungan telepon seluler, membuat pria di atas meja kerja itu mengepalkan tangannya menahan geram. Menyusahkan, sudah sakit parah, masih tidak tahu diri. Apa dia tidak tahu berapa banyak uang yang harus kukeluarkan untuk pengobatannya? Seno memijat pelipisnya, kepalanya akhir ini sering sakit karena mengurusi Jelita. Rich, ke ruanganku sekarang, ucapnya melalui intercom di mejanya. Permisi, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Rich sang asisten, dingin. Pergilah ke rumah sakit, bawa istriku pulang. Jangan lupa, selesaikan seluruh administrasinya. Titah Seno, kemudian ia merebahkan bahu di kepala kursinya itu. Kenapa tubuhku rasanya tidak enak begini? Kepalaku sangat pusing. Belum lagi, memikirkan tingkah laku si Jelita itu. Menyebalkan. Apa aku ceraikan saja ya dia? Lagi pula, wanita itu sudah tidak ada gunanya untukku. Daripada menghabiskan hartaku, ya, begitu saja. Seno pun menelepon kuasa hukumnya ketika menceraikan Susi dulu. Lalu ia menceritakan apa yang ia inginkan kali ini. Baik, Bang, saya akan mengirimkan berkasnya segera. Berikut gugatannya. Kata Seno, di balik layar ponselnya yang ia tempelkan di antara pipi dan telinganya. Gugatan saya kali ini, perselingkuhan, hingga membunuh calon bayi saya, Bang. Jelas Seno, dengan yakin, ia telah menemukan senjata untuk menyingkirkan Jelita dari hidupnya. Maaf, dokter, ini perintah dari suami pasien. Karena percuma dirawat bila pasien sendiri tidak ingin diobati. Rich mencoba mengajukan permohonan rawat jalan bagi Jelita. Mungkin, pihak keluarga ingin agar pasien mencoba pengobatan secara herbal. Ucap Rich, berusaha memberi alasan. Apapun, yang penting istri bosnya itu keluar dari rumah sakit. Baiklah, jika itu keinginan dari keluarga pasien. Asal Anda tahu saja, kami pihak dari rumah sakit telah lepas tangan. Sejak pasien keluar dari rumah sakit ini, kami tidak bertanggung jawab lagi jika kedepannya terjadi sesuatu pada pasien. Begitulah pesan dan kesan dari dokter yang menangani penyakit Jelita. Rich hanya menunduk tanpa mengeluarkan kata ataupun kalimat sanggahan lain. Jadi, Seno ingin aku pulang? Tanya Jelita dengan wajah senang. Meskipun wajah itu tampak tirus dan pucat, tetap masih menyisakan sisi cantiknya. Benar, Nyonya, mungkin lebih baik Anda senang di luar, jawab Rich mengarang bebas. Yang penting urusannya beres bukan?
Kau benar, aku sudah rindu sekali ingin memanjakan diriku di salon. Jelita pun bersiap, sementara itu Rich menyelesaikan administrasinya. Salon dan mall, aku datang, jerit Jelita ketika mereka telah berada di luar rumah sakit. Aku merasa sehat dan baik. Baik saja, Rich, pekiknya pada asisten pribadi suaminya itu. Apanya yang baik, baik saja. Wajahmu saja biru bagai zombie. Aku tahu, Rich, Seno tidak akan marah padaku, ucap Jelita yakin diiringi tawa kemudian. Saat ini mereka berdua telah berada di dalam mobil, keluar dari area rumah sakit menuju rumah besar. Dia itu sangat mencintaiku. Lagi pula, kehilangan anak ini bukan kesalahanku. Kepergiannya bukan sebab perbuatanku. Kau tahu, aku itu hanya sial saja bertemu pria maniak seperti itu. Jelita terus mengoceh dengan berbagai ekspresi. Berusaha membela diri, di depan pria yang sama sekali tidak peduli apapun tentangnya. Terserah apa katamu, memang aku peduli. Rich tetap fokus mengemudikan kendaraan beroda 4 itu. Membelah jalanan yang ramai lancar, meski debu beterbangan dikarenakan kemarau. Terkadang Jelita tertawa senang, terkadang pula wajahnya menampakkan ketakutan. Terkadang juga dia marah sendiri, memaki pria yang tanpa diketahuinya sudah pergi ke alam baka. Rich hanya diam tak menanggapi. Sejak awal pria ini tak pernah menyukai pribadi Jelita yang suka seenaknya padanya. Sifat angkuh dan bosi membuat asisten kepercayaan Seno ini sama sekali tak menaruh respeknya. Hanya satu tujuannya saat ini, membawa istri tuannya itu pulang ke rumah besar. Meski, Rich harus menahan emosi karena Jelita tak kunjung diam. Rich, kau tahu, para tenaga medis itu hanya nakutiku. Mereka bilang aku sakit parah. Yang benar saja, Jelita tersenyum miring, setelahnya ia mendengus kasar. Aku ini baik saja, seumur hidup aku tidak pernah sakit. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Memberiku obat dengan rasa yang menjijikan, lagi Jelita menggerutu panjang. Maaf, Nyonya, kita sudah sampai, ucap Rich sedikit menoleh ke belakang. Baru saja ia hendak turun dari mobil, Jelita berteriak padanya. Tunggu, Rich. Ya, Nyonya. Rich kembali duduk dan menoleh. Kenapa kau bawa aku ke sini? Aku tidak mau seatap dengan nenek sihir itu. Bawa aku ke apartemen saja, pintanya dengan memaksa. Maaf, Nyonya, saya hanya melakukan sesuai perintah dari Tuan Seno. Rich keluar dan membukakan pintu mobil untuk Jelita. Jelita mendengus lalu menghentakkan kakinya sambil melirik sinis bin ketus ke arah Rich. Namun, pria dingin bin kaku itu hanya abai. Kemudian Rich mengeluarkan koper dari bagasi, setelah itu menyeretnya hingga ke dalam rumah besar. Ngapain kamu kesini lagi, Izzy? Telah menyambut di depan pintu sambil bersedekap. Tatapannya mengandung ketidaksukaan yang ketara jelas. Kau tahu, rumah ini pernah melempar keluar wanita cacat yang tak tahu diri. Hardik Izzy membuat kedua mata panjang Jelita menghunuskan kebencian.
Kali ini, mungkin akan menendang satu lagi wanita tak berguna yang menyusahkan. Izzy kemudian membalas tatapan tajam jelita. Aduh, mami mertuaku tercinta. Kenapa kau menampakkan wajah aslimu? Tidak bisakah kau berlagak menyukai dan menyayangiku? Sindir jelita dengan senyum remehnya, sedangkan matanya masih mendelik seram. Siapa kau, sampai harus mendapat kasih sayang dariku? Cebik Izzy membalas senyum remeh jelita dengan tatapan merendahkannya. Kau itu hanya wanita tak berguna, tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari tubuhmu itu. Berkacalah, sarkas Izzy kemudian. Jari tangan jelita mengepal kuat di samping tubuhnya, hingga buku jemarinya memutih. Wanita tua ini, ingin sekali aku merobek mulutnya. Lihat saja, jangan panggil aku jelita jika aku kalah dengan nenek sihir ompong sepertimu. Sepertinya, aku harus menguras hartamu, sebelum Seno termakan hasutanmu lalu membuangku bagai sampah. Aku bukan susisi perempuan bodoh itu. Bagaimanapun, aku masih istri sah Seno. Aku masih berhak pulang ke rumah ini. Jadi, permisi mami mertuaku tersayang. Jelita melenggang melewati Izzy dengan membusungkan dada. Izzy menendang koper yang baru saja diletakkan Rich di depan pintu, hingga isinya berserakan keluar. Melihat situasi yang tidak kondusif, Rich membungkukkan tubuhnya. Setelahnya, pria bermata sipit itu berlalu. Buang saja, lagi pula aku mau shopping kok setelah ini. Jelita pun tertawa sambil meneruskan langkahnya menaiki tangga. Pria itu, apa yang sedang ia rencanakan? Kenapa ia tidak pulang ke rumah besar? Apakah ini caranya, menunjukkan bahwa ia kecewa padaku? Sehingga ia menghukum dengan mengabaikan diriku ini. Seno pasti sangat kehilangan calon anaknya. Bagaimana ini? Aku tidak punya senjata lagi. Jelita berjalan mondar-mandir di dalam kamar dirinya dan Seno memandangi foto pengantin yang diletakkan di atas nakas samping tempat tidur. Aku harus merencanakan sesuatu. Aku belum cukup menikmati kekayaan Pradipta. Aku tidak ingin keadaan ini membuatku di bawah kuasa mereka. Jelita menyeringai penuh misteri. Entah apa yang akan dilakukan wanita licik itu. Aku tidak bisa lagi menggunakan tubuhku untuk meraih keinginanku dalam waktu dekat. Bekas operasi sialan ini membatasi ruang gerakku. Pria sialan, apes benar bertemu dengannya malam itu. Aku tidak terima, si brengsek itu telah menggagalkan seluruh rencanaku. Membuat semua pengorbananku selama ini sia-sia belaka. Aku harus menuntut balas padanya, meski dirinya telah jadi hantu sekalipun. Jelita menggebrak meja riasnya. Keadaannya saat ini yang lemah pasca operasi, membuat dirinya tak bebas seperti dulu. Belum lagi, penyakit yang tengah menggerogoti tubuhnya perlahan. Namun, Jelita dengan keangkuhan akutnya, tetap berusaha menolak penyakit yang sekarang bersemayam di tubuhnya. Rich, kirimkan bukti foto ini kepada Bang Nuvo Bahtiar, titah Seno, seraya melempar beberapa lembar foto. Di mana di sana tergambar
jelita yang tengah dirangkul seorang pria masuk ke dalam kamar hotel. Baik, Tuan, Rich menyambar kertas foto tersebut, lalu memasukkannya ke dalam mesin fax. Rich, aku lupa kamarku tidak ada kameranya. Sedangkan wanita itu tidak pernah keluar kamar. Bagaimana kalau rubah itu merencanakan sesuatu? Risau Seno. Terlihat dari raut wajahnya yang mendadak tengah berpikir keras. Apa yang sekiranya Tuan lupakan? Tanya Rich. Entahlah, Seno menumpang dagu dengan kepalan tangannya. Kartu platinumku Rich. Cepat, hubungi pihak bank, panik Seno, yang baru saja mengingat. Jika kartu no limit itu masih ada di laci nakas kamarnya. Tenang, Tuan, bukankah Nyonya Jelita tak nampak keluar kamar beberapa hari ini? Ucap Rich berusaha berpikir tenang. Benar juga, tapi sebaiknya cek saja pengeluaran beberapa hari yang lalu. Karena aku meninggalkan ponselku di kamar. Sial, umpat Seno. Pria itu benar merasa tak tenang. Ia tahu benar sifat Jelita, mana mungkin wanita itu betah berhari-hari di kamar saja. Jelita adalah rubah yang licik, sejauh ini Seno baru menyadarinya. Siapa sebenarnya wanita yang ia cintai sejak zaman sekolah dulu. Hingga, ia harus merebutnya dari pria cupu, kakak kelas mereka, yang begitu menyayangi Jelita. Wanita yang rela meninggalkan pria lain untukmu, memainkan perasaan pria lain demi bersamamu. Suatu saat, ia juga akan melakukan hal yang sama kepadamu. Karena, sekali ia tak setia pada yang lain. Jangan berharap ia akan setia kepadamu. Jika ia tak jujur pada yang dulu, jangan berharap ia akan tulus padamu. Seno memijat pelipisnya, kemudian ia memberi remasan kencang pada rambut dengan kedua tangannya. Ketika sepasang matanya menatap tagihan yang tertera pada layar laptopnya. Aku terlambat, Rich. Aku bahkan tidak bisa menggagalkan transaksinya. Seno meluruhkan raganya, matanya terpejam. Menahan pukulan keras yang seakan menimpa kepala serta dadanya bersamaan. Tuan, Anda baik saja. Rich mendekati Seno, lalu menggoyangkan bahu pria itu sedikit kencang. Tuan Seno pingsan, memangnya apa yang ia lihat pada laporannya? Lalu Rich menggeser laptop ke arahnya. Seketika itu juga, sepasang mata sipit sang asisten pun membola. Wanita gila yang licik, umpatnya geram. Setidaknya ini lumayan, daripada tidak sama sekali. Kita lihat, apa kau masih tidak mau menampakkan wajahmu padaku, suamiku sayang? Jelita pun tertawa puas, hingga wajah pucat itu mengeluarkan keringat lewat pelipisnya. Jelita mukul dadanya yang tiba-tiba sesak. Penyakit sialan, aku masih belum senang, umpatnya seraya meringis pelan. Wanita itu menekan pedal gas pada kendaraan barunya, hingga roda itu berputar kencang di aspal hitam. Proses penarikan saham sudah dilakukan, Tuan. Saya rasa, saham perusahaan Pradipta sudah bagus. Sehingga, penarikan saham kita tidak akan berpengaruh besar. Setidaknya, perusahaan itu tidak akan sampai pailit. Jelas better, asisten Arjuna yang telah dipercaya memegang kuasa wakil presdir pengganti Susi.
Arjuna melangkah dengan perlahan ke tempat kesukaannya, yaitu depan jendela besar di ruang kerjanya. Sementara itu, Better mengikuti dari belakang, menanti tanggapan atau perintah selanjutnya. Kerja yang bagus, alihkan saham itu untuk membeli saham perusahaan Baigun. Terbuka. Kita sudah cukup lama abai dengan perusahaan itu, titah pria yang setelah menikah, semakin memancar pesonanya. Baik, Tuan, Better membungkukkan badannya sedikit, hendak pamit. Sebelum akhirnya, Arjuna kembali melanjutkan katanya. Aku tidak peduli perusahaan Pradipta, meskipun membuatnya hancur bukanlah lagi niatku. Aku dan Susi telah sepakat untuk menyudahi dendam kami. Jadi, kau jangan ragu bertindak. Kita hanya mengambil kembali apa yang sejak awal adalah milik kita, Arjuna berkata dengan aura dinginnya. Bahkan pandangannya tetap lurus dan fokus ke depan, menatap gedung pencakar langit di hadapannya. Yang seakan bersaing, siapa yang paling tinggi dan estetik dalam arsitekturnya. Sangat jelas, Tuan, tanpa menunggu tanggapan, asisten dengan gaya cueknya itu segera pamit undur diri. Kalian sudah selesai, Bet, tanya Susi, yang berpapasan di depan meja sekretaris Arjuna. Melihat penampilan Susi yang terlihat berbeda dan semakin bersinar alias glowing. Better tidak mengedipkan matanya, rasa kagum itu belum sirna dari hati dan juga pikirannya. Sesaat ia sadar, pria yang senang sekali menguncir rambutnya itu menelan ludah kasar, hingga jakunnya terlihat turun naik. Maaf, Nyonya, kami sudah selesai, jawabnya, dengan mengalihkan pandangan ke atas sepatu sneaker miliknya. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk. Semoga harimu menyenangkan. Sebelum berlalu, Susi melempar senyum ramahnya seperti biasa. Tanpa ia tahu, senyum itu telah meluluh lantakkan hati seorang bujang yang sejak awal menaruh kagum pada sosoknya. Sadarlah, sejak awal kau yang cari penyakit sendiri. Kau kan tahu dia milik orang lain, bosmu pula. Move on Better, hidup pasti lebih baik. Jangan lagi menginginkan rumput tetangga, karena duri yang akan kau dapatkan di hatimu. Semua salahmu. Iya, sejak awal memang salahku, gumamnya kecil, membuat sang sekretaris baru mengerutkan keningnya. Wow, Bu Bos memang keren, monolognya, setelahnya kembali menatap layar laptop. Changmin, panggil Joy sembari menggebrak meja sekretaris. Ayam, 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 teriak sekretaris itu kaget, sambil berjingkat dan menaikkan tangannya ke atas. Sementara itu, si asisten maskulin bin Parlente Joy Kinder tergelak sampai memegangi perutnya. Kebiasaan Pak Joy tuh, sungut sekretaris yang agak gimana gitu. Heh, masalah kagetan, ejek Joy. Seraya menyenderkan bokongnya di dinding yang berada di samping meja. Saya kan lagi proses, Pak. Makanya dukung dong, jangan demennya ngeledekin muluk, protesnya lagi. Siapa juga yang meledek, gue kan cuma manggil elu tadi. Abis serius bener depan laptop sampai membleh tuh bibir seksinya, goda Joy dengan mengerling genit.
Astaga, jus buah naga, kenapa kengebrak meja segala? Joy mengusap dadanya, kaget. Sendirinya kagetan, pakai ngeledek orang, sarkas sekretaris baru itu, seraya mendelik sebal. Bukan hal baru, semenjak ia bekerja di sana. Joy memang bukan satunya pria tulen yang meledeknya, membuat transisi hijrahnya semakin sulit saja. Chang Cimin, dendaman amat sih jadi orang. Joy hendak mencolek dagu sekretaris kemayu itu, tapi keburu ditepis dengan kasar olehnya. Shes, ringis Joy, kemudian menelan ludahnya kasar. Ketika melihat pancaran kemarahan sungguhan di mata Chang Min, lelaki pradewasa, WNA yang memiliki visa bekerja. Kenapa kalian yang merasa tulen sejak lahir selalu mengejek dan menjadikan kami bahan candaan demi kebahagiaan kalian? Jika kekurangan kami Anda jadikan kesenangan, untuk apa kalian menuntut kami lebih tulen dan perkasa? Bukankah kalian senang dengan keberadaan kaum kami? Tukas Chang Min, menohok sisi kemanusiaan Jo. Bukan gitu, Chang. Joy menggaruk kepalanya, bingung. Melihat bahwa lelaki imut di hadapannya benar-benar marah. Bisakah kalian mendukung kaum kami untuk berubah lebih baik, bukan justru malah menjadikan kami candaan atau bulian? Chang Min menatap Joy serius dengan nada bicara yang sangat tegas. Tanpa disadari, aura pria tulen telah mencuat keluar dari dalam dirinya. Sorry, bro. Gue janji lain kali gak ada bercandaan kayak gini lagi. Swear, Joy nyinyir tak enak seraya menaikkan dua jarinya ke samping telinganya. Ini anak serem juga kalau keluar jiwa lakinya. Dua orang itu sedang saling tatap sambil menautkan jemari mereka. Senyum pun merekah mekar dari wajah keduanya yang berseri. Gimana rasanya kembali ke kantor? Tanya Arjuna lembut, tak sedetik pun tatapannya bergeser dari wajah cantik di hadapannya. Bingung, jawab Susi singkat, wajahnya menunduk melihat jemarinya yang sibuk memainkan jempol besar Arjuna. Kok, bingung, heran Arjuna, alisnya saling bertaut ikutan bingung atas jawaban pendek istrinya itu. Iya, bingung mau ngapain? Jabatanku juga tidak jelas di sini, jawab Susi pelan, sambil melirik lalu memanyunkan bibirnya. Tidak jelas. Gimana? Arjuna menarik tubuh ramping berisi itu ke atas pangkuannya. Kalau ada yang masuk gimana? Pekiknya yang langsung disumpal enak oleh Arjuna. Arjuna melepas bibir berisi itu dari tautannya. Untung saja Susi memakai lipstick matte, jadi gak ada istilah berantakan atau warnanya pindah. Orang lagi ngomong main sosor aja. Susi memukul pelan bibir Arjuna dengan telunjuknya. Bahasanya itu loh, dikondisikan. Aku bukan Mr. Donald Trump. Arjuna kembali melabuhkan ciumannya. Kali ini bukan di bibir melainkan di leher terbuka Susi. Jangan bikin tanda ini kantor. Jangan bikin aku menjadi tontonan karyawanmu. Susi menahan wajah Arjuna yang masih ingin bermain di ceruk lehernya. Kan bisa kamu tutupi pakai make up, seperti tadi pagi. Arjuna memajukan kembali wajahnya, mengabaikan larangan istrinya. Memberi beberapa tanda merah di sana, hingga Susi tidak bisa mencegah.
desah laknat itu lolos begitu saja dari bibirnya. Berisik ya, kamu. Untung saja kantorku kedap suara, tawa Arjuna, melihat akibat aksi jahilnya itu. Resek banget deh jadi suami, sungut Susi melengos menyembunyikan rona malu di wajahnya. Ih, merah tuh pipinya, lucu deh. Goda Arjuna semakin membuat Susi gelisah dan mulai tak bisa diam karena sebal. Hei, jangan bergerak seperti itu. Nanti kau membangunkan naga puspaku. Bagaimana? Ancam Arjuna, membuat Susi seketika diam membeku. Yang bener aja, ini kan di kantor. Kenapa kamu jadi mesum bin jahil gini sih? Gemes deh, tapi sebel. Susi pun beringsut pelan hendak turun. Akan tetapi pinggangnya seketika ditahan oleh rangkulan tangan kekar Arjuna. Siapa yang membolehkanmu turun? Tanyanya dengan nada serius, sambil terus menatap dalam wajah Susi. Memang, kau tidak ingin bekerja. Mau terus mengerjaiku saja. Sarkas Susi menyindir telak, membuat Arjuna sontak tergelak. Bisa keduanya, sekalian saja. Arjuna kembali tertawa setelah menyelesaikan kalimatnya. Pria ini, sekarang dia sering sekali tertawa. Membuah wajahnya semakin tampan dan tidak kaku lagi. Apa aku sudah bucin? Kenapa aku senang melihatnya tertawa? Meskipun itu hasil dari mengerjaiku. Biarlah, aku yang mencintaimu lebih dahulu. Kurang, masa cuma segitu saja, rengek Arjuna, yang mana membuat Susi terkekeh setelahnya. Kemudian, Susi memiringkan sedikit kepalanya, lalu mendekatkan wajahnya hingga bibir mereka kembali menempel erat. Memberi pagutan pelan serta kecupan yang lembut, hingga ciuman hangat itu menaikkan suhu tubuh mereka berdua. Aku selalu menginginkanmu sayang, dimanapun kita berada. Sekarang, aku memiliki labuhan gelora dan singgahan tetap akan rinduku. Arjuna semakin mendekap erat tubuh Susi, melampiaskan segala rasa yang bergelora hebat di dalam hatinya. Panggilnya, setelah Susi berhasil lepas dari belitan lidah Arjuna. Sahut pria itu dengan pandangan yang sudah berkabut. Kau membuatku, Susi pun menunduk, tanpa meneruskan kata-katanya. Aku faham, sayang, kita lanjut saja. Arjuna pun menaikkan dress Susi. Di sini, tanyanya dengan mata membola serta tangan yang menahan pergerakan jemari Arjuna. Iya, di mana lagi? Aku tidak punya ruangan khusus, belum. Sepertinya, aku harus membuatnya setelah ini. Tapi kalau ada, henti, kan, itu ada yang mengetuk, Susi berkata lirih. Karena ia tak mampu melawan kenikmatan yang diberikan, serta sensasi dari setiap sentuhan jemari sekaligus bibir sensual Arjuna. Biar saja, abaikan pengganggu tak penting itu. Jangan mengacau konsentrasiku. Ucap Arjuna, sembari bermain pada bagian tubuh yang sudah dibuat polos tanpa sehelai benang olehnya. Suara indah pun meluncur dengan ritme yang mengalun, sesuai tempo serangan yang dilancarkan Arjuna. Selanjutnya, mereka pun menjelajahi nirwana bersama. Dikunci, bahkan, sudah 2 kali mengetuk pun tak digubris.
Apa yang mereka lakukan? Gumam Joy, memasang wajah kecut bin masam. Aku sudah menghabiskan 24 miliar untuk sebuah Lamborghini cantik ini. Jelita bergumam, sembari mengelus bodi mulus kendaraan yang baru saja dibelinya itu. Warna merah metaliknya begitu kinclong. Aku ingin tahu apa reaksimu, Senoku sayang, tawanya sambil memainkan sebuah kartu eksklusif di tangannya. Di mana di dalam kartu berwarna hitam itu, tak ada nominal limitnya. Salahmu, begitu bodoh, mencintai tubuhku saja, inilah balasan untukmu, lagi pula, aku belum cukup senang. Siapa mengira, kini perusahaanmu tengah maju pesat. Pergi dari sisimu sekarang pun, aku puas. Jelita kembali tertawa hingga bahunya berguncang. Hai, udaranya panas. Lebih baik aku memanjakan diriku di salon. Jelita kembali masuk ke dalam mobilnya, meletakkan kartu no limit itu di dashboard mobil. Lalu, mulai menyalakan mesinnya. Tiba, Jelita memegangi bawah perutnya. Segera ia meraih air putih mineral dalam botol, yang ia letakkan di pintu mobil. Penyakit, sialan, sejak kapan kau ada di tubuhku? Mengganggu saja, Jelita malah mengumpat, bukannya berpikir cara mengatasi penyakitnya itu. Jangan sampai kau menghalangi rencanaku. Kau bukan aku pasti hanya sakit biasa, ya pasti begitu. Setelah kembali menguasai dirinya, Jelita pun menjalankan mobil mewah itu. Kendaraan luksuri, yang bersinar nan berkilau itu, membelah jalan raya dengan memukau. Sempat sekali Jelita memaki pengendara bermotor, sebelum akhirnya ia berbelok masuk ke jalur bebas hambatan. Tempat roda itu berdecit, ketika Jelita menghentikan laju kendaraannya tepat di halaman salon kecantikan eksklusif para artis. Sebelum turun, Jelita tampak memegangi bawah perutnya lagi. Kenapa sekarang sakitnya makin sering, herannya yang sedikit meringis. Aku tidak boleh stres. Baiklah, sekarang saatnya senang. Jelita pun mengunci mobil, dan mulai melangkah memasuki salon kecantikan kelas atas tersebut. Ketika rasa nyeri itu hilang. Halo, Mam, selamat datang, dan silakan pilih perawatan dari kami. Sambut wanita muda yang bertugas di depan, ramah. Hei, apa matamu buta? Aku masih muda. Bisanya kau panggil seperti itu? Hardik Jelita tak terima pada sapaan karyawati tersebut. Maaf, Nona. Jangan laporkan kejadian ini pada manajer. Saya mohon, pintanya memelas. Enak saja, aku adalah pelanggan tetap salon ini. Anak baru kurang ajar sepertimu, harus dilaporkan. Jelita pun merangsek masuk ke sebuah ruangan dengan nada marah. Ya Tuhan, aku telah salah bicara. Bagaimana ini? Karyawati itu berdiri dengan gelisah. Maaf, Nona Jelita, atas pelayanan karyawati magang kami. Wanita yang bertindak sebagai manajer menunduk meminta maaf. Kau tahu, sekali aku memberi ulasan jelek pada salon ini, maka rating salon ini akan turun seketika. Ancam Jelita dengan gaya angkuhnya, meski sesekali ia terlihat menyeka keringatnya. Kenapa ruangan ini panas sekali, kalau tahu tempat ini sekarang memiliki pelayanan yang buruk?
Aku tidak akan mampir, sesal jelita, seraya mendengus serta bersedekap. Sekali lagi, kami mohon maaf. Sebagai permohonan maaf, bagaimana kalau kami memberi potongan 25% khusus untuk Nona selama sepekan ke depan? Tawar sang manajer, yang mana membuat kedua mata panjang jelita berbinar senang. Baiklah, sekarang beri pelayanan full of body padaku. Setelah mengatakan permintaannya, jelita pun melenggang pergi menuju bilik yang disediakan untuk berganti pakaian. Sekarang kau ingat, wajah Nona itu. Hatilah melayaninya. Aku tidak akan memotong gajimu, tenang saja. Terima kasih, Bu Manajer. Karyawati itu pun membungkukkan badannya. Setelahnya, manajer itu pun berlalu. Kau tidak salah. Wanita itu memang tidak pantas dipanggil Nona. Niatmu kan hanya sopan padanya. Ucap salah satu kawannya di resepsionis depan. Sudahlah, aku akan menjadikan ini pelajaran. Lain kali aku akan lebih berhati-hati, timpalnya. Tidak ada lain kali, ini gajimu. Kau pulanglah. Manajer itu datang lagi, membawa secarik kertas dan amplop. Tapi, Bu, bukankah kata Anda tadi, karyawati itu menunduk memandangi amplop gajinya, bahkan dirinya belum genap sebulan bekerja. Pemilik salon ini tidak ingin menanggung resiko dengan mempertahankanmu, ucap manajer itu, kemudian berlalu begitu saja. Saya mengerti, Bu. Permisi, wanita muda itu pun berlalu setelah melirik sekilas ke arah kawannya yang menatap dengan sendu. Kemudian ia kembali menoleh seraya menyeka ujung matanya yang basah. Keterlaluan, hanya salah menyapa saja aku dipecat. Siapa sih wanita itu? Kenapa dia membawa hari yang sial untukku? Hicks. Mantan karyawati itu berjalan keluar salon dengan lunglai. Bagaimana cara ia membayar kuliah dan sewa kontrakannya nanti? Pikirannya kalut. Bersambung.